warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitriani dari Pendidikan Biologi A 2019 Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan mengenai salah satu materi yang ada di mata kuliah fisiologi hewan, yaitu materi mengenai biomembran. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai apa itu biomembran, fungsi dari biomembran, dan juga komponen apa saja sih yang ada di biomembran. Jika kalian ingin tahu, simak terus video ini. Pertama, kita berkenalan dulu nih dengan biomembran. Apa yang dimaksud biomembran? Nah, biomembran itu terdiri dari dua kata, bio dan juga membran. Bio artinya hidup dan membran artinya selaput. Jadi biomembran dapat kita definisikan sebagai selaput tipis yang ada pada makhluk hidup. Nah, selaput tipis ini membungkus sel. Yang pertama kita bahas adalah mengenai membran plasma. Membran plasma merupakan selaput tipis yang memisahkan antara bagian luar sel atau ekstraseluler dan juga bagian dalam sel atau intraseluler dengan sifatnya yang semi-permeable atau selective permeable. Artinya, hanya zat-zat tertentu saja yang diizinkan masuk ke dalam sel melalui membran plasma. Kemudian, membran plasma memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, untuk mempertahankan bentuk selnya. Jadi, dia menjaga agar bentuk sel itu tidak berubah. Kemudian, yang kedua adalah sebagai pelindung sel. Dengan sifatnya tadi ya, yang selective permeable. Jadi, hanya zat-zat yang diizinkan masuk saja yang bisa masuk. Dan zat-zat yang dibutuhkan oleh sel tersebut saja yang bisa masuk. Dan yang ketiga adalah membantu komunikasi sel. Karena di dalam membran plasma juga terdapat reseptor protein yang membantu menyampaikan pesan atau sinyal kimiawi antar sel. Kemudian yang terakhir adalah perkembangan sel. Jadi membran plasma ini terdapat endositosis dan eksositosis nih prosesnya. Nah, keduanya itu adalah memasukkan zat-zat yang dibutuhkan untuk perkembangan sel atau pertumbuhan sel dan juga mengeluarkan zat-zat yang tidak lagi dibutuhkan atau tidak dipergunakan lagi dalam sel tersebut. Selanjutnya adalah komponen membran plasma. Jadi kita bisa mengibaratkan kalau membran plasma ini seperti lautan lipid yang di dalamnya terdapat protein juga karbohidrat. Lipid di sini berbentuk fosfolipid, yaitu fosfat dan lipid yang saling berikatan dan sifatnya bilayer atau dua lapis. Kemudian terdapat pula protein yang terdiri dari protein integral, yaitu protein yang dapat menembus fosfolipid bilayer, dan juga protein periferal, protein yang hanya terdapat di permukaan saja, jadi tidak bisa menembus ke fosfolipid bilayer. Selanjutnya adalah karbohidrat. Karbohidrat di sini bentuknya adalah oligosakarida atau karbohidrat dengan rantai yang pendek. Ada dua jenis karbohidrat, yang pertama adalah glikolipid dan yang kedua adalah glikoprotein. Jadi glikolipid di sini merupakan karbohidrat yang berikatan dengan lipid, sedangkan glikoprotein adalah karbohidrat yang berikatan dengan protein. Selanjutnya adalah struktur dari fosfolipid. Fosfolipid terdiri dari 3 bagian, yaitu fosfat, lipid, dan juga gliserol. Kalau kita lihat bagian paling kanan dari gambar ini, lipid itu berada di tengah-tengah ya. Kira-kira mengapa demikian? Nah, itu karena lipid bersifat hidrofobik atau takut air sehingga tidak bisa bersinggungan langsung dengan cairan ekstraseluler maupun intraseluler. Sedangkan fosfat bersifat hidrofilik, jadi bisa berkontakkan langsung nih dengan cairan ekstraseluler maupun intraseluler. Sedangkan gliserol fungsinya adalah sebagai pengikat antara fosfat dan juga lipid, jadi berada di tengah-tengah keduanya. Kita juga akan membahas mengenai fungsi protein yang ada di dalam membran plasma. Jadi setidaknya ada 6 fungsi. Yang pertama sebagai ion channel atau kanal ion yang mengizinkan ion spesifik untuk masuk ke dalam membran plasma. Dan yang kedua sebagai carrier atau pembawa. Contohnya adalah glukosa dan juga asam amino. Jadi, membawa zat tertentu untuk masuk ke dalam membran plasma dengan mengubah bentuknya. Dan yang ketiga adalah sebagai reseptor. Reseptor di sini mengenali senyawa-senyawa yang ada di luar sel yang ingin masuk ke dalam sel tubuh kita. Kemudian yang keempat adalah sebagai enzim yang membantu mengkatalisis reaksi yang ada di luar sel maupun di dalam sel.
Yang kelima adalah sebagai linker atau jangkar filamen yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel dengan menjaga stabilitas struktural sel tersebut. Dan yang keenam atau terakhir adalah sebagai penanda identitas sel. Nah, jadi sel di sini membran plasmanya berfungsi untuk membedakan dan juga mencirikan sel kita dengan sel orang lain, begitu. Selanjutnya adalah substansi yang bisa melewati membran plasma. Yang pertama adalah molekul yang berukuran kecil dan tidak bermuatan, yaitu H2O, NH3, CO2, dan O2. H2O tidak bisa langsung masuk ke fosfolipid karena kan lipid itu sifatnya hidrofobik ya. Oleh karena itu, H2O masuk melewati channel atau protein. Dan yang kedua adalah lipid soluble substance. Nah, ini adalah molekul besar, namun sifatnya mudah larut dalam lipid sehingga mudah masuk ke dalam membran plasma. Contohnya adalah hidrokarbon. Yang ketiga adalah water soluble substance atau mudah larutnya dalam air. Nah, contohnya ini adalah glukosa. Glukosa yang sulit masuk melalui fosfolipid membutuhkan glukos transporter agar bisa masuk ke dalam membran plasma dan berada di dalam sel. Dan yang terakhir adalah ion. Ion itu cenderung relatif tidak bisa masuk ke dalam membran plasma. Oleh karena itu, membutuhkan channel atau pompa sehingga bisa masuk ke dalam membran plasma. Pembahasan kita yang terakhir adalah mengenai transport membran. Nah, ada 4 transport membran nih. Yang pertama adalah transport pasif, kemudian transport aktif, endositosis, dan juga eksositosis. Transport pasif merupakan transport ion, molekul, atau senyawa yang tidak memerlukan energi atau tanpa memerlukan energi. Contohnya adalah osmosis dan juga difusi. Sedangkan transport aktif ya, artinya kebalikannya dari pasif, yaitu memerlukan energi untuk memasukkan ion, molekul, atau senyawa ke dalam sel di dalam tubuh. Dan terdapat pula endositosis, yaitu proses menangkap atau memasukkan zat atau partikel tertentu dari luar sel menuju ke dalam sel. Contohnya adalah fagositosis dan juga pinositosis. Dan yang terakhir adalah eksositosis yang merupakan pengeluaran zat-zat tertentu yang sudah tidak dibutuhkan lagi nih dalam sel menuju luar sel. Oke teman-teman, sekian pembahasan mengenai biomembran pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga bermanfaat untuk semua. Jangan lupa teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan di tengah pandemi seperti ini. Sampai jumpa di lain video.